A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Fat ayat 24 sampai 28. Wa huwallazi, dialah Allah, allazi kaffa, yang telah menahan, aydiyahum, tangan-tangan mereka, ankum, dari kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, anhum, dari mereka, bibatni Makkata, di tengah kota Mekah, yaitu dalam perjanjian Hudaybiyah, mim ba'di, sesudah an asfarakum, dia memenangkan, Allah memenangkan kalian semua, alaihim, atas mereka, atas orang-orang kafir. Wa kana Allahu, dan dialah Allah, bima ta'maluna, dengan apa yang kalian lakukan, basira, maha melihat. Ayat ini dari riwayat Anas, asbabun nuzulnya menjelaskan tentang peristiwa Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, yaitu ada 8 orang kafir, pasukan musuh yang bersenjata lengkap, bermaksud menyergap Rasulullah dari Gunung Tan'im. Akan tapi mereka tertangkap pasukan muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam segera memerintahkan agar melepaskan pasukan tadi. Kemudian turunlah ayat ini. Itu peristiwa itu. Inilah anugerah Allah kepada Rasulullah dan orang-orang yang beriman, yaitu ketika dalam perjanjian Hudaybiyah itu kan Rasulullah SAW ya tidak langsung ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ketika melaksanakan ibadah itu tidak seperti perang itu, tidak membawa persenjataan yang lengkap. Ya, orang ibadah haji kan ya hanya kain ihram saja gitu ya. Nah, kemudian ketika dalam istirahat di Gunung Tan'im itu, orang-orang kafir menyerang, ya, orang-orang kafir menyerang. Nah, ini dalam hadis Salamah Ibnu Aqwa, dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan orang-orang musyrikin ini 70 orang dalam tawanan, jadi ketangkep gitu ya, oleh orang-orang muslimin, oleh sahabat. Lalu dihadapkan ke Rasulullah SAW. Rasulullah memandang orang kafir dan beliau bersabda, arsiluhum yaqul lahu badul fujuri wasnau, lepaskanlah mereka, karena itu permulaan bagi kedurhakaan mereka dan akibatnya. Salamah Ibnu Aqwa radhiyallahu anhu mengatakan, sesudah peristiwa ini turunlah ayat wallazi kaffa aydiyahum, dialah Allah yang menahan mereka, membinasakan membinasakan kalian dan menahan tangan kalian dari membinasakan mereka, hingga akhir ayat. Imam Ahmad menceritakan ya, yaitu bahwa ketika hari Hudaybiyah turunlah menyerang Rasulullah dan para sahabat sebanyak 80 orang laki-laki bersenjata dari kafir orang Mekah dari arah Bukit Tan'im. Mereka bertujuan menyerang Rasulullah secara tiba-tiba di saat lengah. Tapi akhirnya mereka ketahuan, lalu ditangkaplah mereka semua oleh sahabat. Lalu turunlah ayat ini. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan seperti itu. Jadi artinya jamaah rahimakumullah, ya, ini adalah bagian dari karunia Allah. Kalau Allah sudah memberikan karunia dengan kehendaknya, jadi sangat mudah apapun yang dilakukan oleh orang-orang jahat kepada orang Islam itu tidak akan bisa. Ini kan dalam
dalam ayat ini menjelaskan bagaimana Allah menahan. Artinya orang-orang kafir itu tidak bisa menyerang kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, bibati Makkah, di tengah kota Mekah. Ya, jadi sesudah Rasulullah memandangin mereka. Kenapa? Karena Allah Maha tahu apa yang mereka lakukan. Dalam keadaan seperti itu, nah ini ada juga riwayat tentang, ini panjang sekali riwayatnya, saya yang singkat-singkat saja tentang ayat ini, ayat 24. Ya, Ibnu Ishaq mengatakan berkenaan dengan peristiwa surah Al-Fath ayat 24, yaitu seorang laki-laki yang dikenal nama Ibnu Janim naik ke puncak leher Hudaybiyah. Kaum musyrikin menghujani dengan anak panah hingga Ibnu Janim ini wafat, mati syahid. Kemudian Rasulullah SAW mengirimkan pasukan berkuda untuk menangkap orang-orang musyrikin yang menyerang. Akhirnya 12 orang dari pasukan musyrikin itu tertangkap di hadapan kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bertanya, apakah kamu punya perjanjian? Apakah kamu punya jaminan keamanan? Tidak. Rasulullah melepaskan mereka sekalipun mereka tidak punya jaminan. Peristiwa inilah turun surah Al-Fath ayat 24. Jadi ayat ini masih tentang kaitan dengan ayat sebelumnya, perjanjian Hudaybiyah. Kemudian ayat 25, humul ladzina kafaru wa saddukum anil masjidil haram. Mereka adalah orang-orang kafir, wasaddukum, dan mereka menghalangi kalian semua anil masjidil haram, dari masuknya ke Masjidil Haram. Jadi orang-orang kafir ini menahan, ya, menghalangi agar orang-orang sahabat muslimin masuk sulit ke kota Mekah ketika itu, ya. Wal hadiya ma'kufan, dan mereka menahan hewan kurban mereka ma'kufan, yang tertahan, ayyabluga mahillah, untuk sampai ke tempat penyembelihan hewan. Walaula rijalun, dan seandainya tidak ada di kota Mekah laki-laki mukminun yang beriman, wanisaun mukminat, dan wanita-wanita yang beriman, lam ta'lamuhum, yang kalian tidak kenal mereka, anta ta'uhum, kalian akan membunuh mereka, watusibakum, maka akan menimpa kalian minhum, dari mereka, ma'arratun bighairi ilmin, dosa tanpa tahu. Liyudkhilallahu fi rahmati may yasha, karena Allah ingin memasukkan dalam rahmatnya Allah siapa yang Allah kehendaki. Lau tazayyalu, seandainya mereka terpisah dari orang-orang kafir, la azabna, pasti kami memberi azab allazina kafaru, orang-orang kafir, minhum, di antara mereka, azaban alima, dengan siksaan yang pedih. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menceritakan tentang keadaan orang-orang kafir yang ada di kota Mekah dan orang-orang yang mendukung mereka yang memusuhi Rasulullah, yaitu orang-orang munafik. Ya, maka diawali dengan humul ladzina kafaru, mereka lah orang-orang kafir. Jadi mereka ini benar-benar kafirnya kafir sejati. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir namanya kafir sejati, benar-benar kafir. Wasaddukum anil masjidil haram, mereka menghalangi umat Islam untuk masuk Masjidil Haram. Ya, padahal yang lebih berhak masuk ke Masjidil Haram adalah orang-orang Islam. Jadi ini sejarah. Jadi kita belajar sejarah, ya. Jadi kita diajak di ayat ini belajar sejarah tentang masalah dulu ketika Rasulullah selesai hijrah ke Madinah. Umat Islam kan di Madinah ingin melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, tapi dihalangi orang kafir yang menguasai kota Mekah waktu itu. Padahal sudah ada perjanjian Hudaybiyah. Nah, tapi ya orang kafir begitu.
Begitulah seperti yang sekarang terjadi kan. Israel telah berjanji ingin gencatan senjata di atas putih, udah tanda tangan, udah macam-macam. Dia saksikan, ya begitulah. Masih menyerang lagi, masih genosid lagi. Ya, udah gembira-gembira, udah merdeka nih Palestina, kembali ke Gaza, diserang lagi, dibom lagi, ditembakin lagi. Ya, ada bantuan nih, wah banyak bantuan, jebakan, umat Islam dibunuh. Alhamdulillah. Itulah memang orang kafir begitu, Pak. Ini kan kita di zaman manipulatif, ya, di zaman kebohongan, ya, yang dikomandain sekarang oleh Donald Trump. Sama aja, Donald Trump itu orang Yahudi yang ingin mendirikan negara Yahudi, ingin mendirikan negara Israel Raya. Dia ingin menguasai seluruh jazirah Arab, bukan hanya Palestina, tapi nanti sekitar itu akan dijajah, akan dijadikan negara Israel. Ya, nah begitulah yang terjadi sekarang kan. Nah, mudah-mudahan ini jadi di pembelajaran bagi kita semua ya. Walan tardo ankal yahudu walan nasr hatta tabila. Tidak akan rela, tidak akan ridho orang Yahudi, orang Nasrani, sehingga kita umat Islam mengikuti mereka. Itu. Makanya mudah-mudahan ini jadi makanya jangan lupa kita doakan terus dalam kunut najilah Palestina. Sampai-sampai bukan hanya dihalangi masuk kota Masjidil Haram, wal hadiya ma'kufan, dan mereka orang-orang kafir itu menahan hewan-hewan kurban ke tempat penyembelihannya. Ini kan saking jahatnya orang kafir, hewannya aja ditahan, bukannya manusia, hewan juga, kambing, ya, onta. Maka dalam sebuah riwayat di sini hewan yang dibawa oleh Rasulullah dan sahabat itu ada 70 ekor. 70 ekor onta ditahan oleh orang-orang kafir, ya, agar jangan sampai terjadi penyembelihan hewan. Walaula, kalau seandainya rijalun, tidak ada laki-laki yang mukmin, wanisa mukminat, dan perempuan yang mukminat. Jadi di kota Mekah itu enggak semuanya kafir, ada sebagian kecil, ada sekecil aja yang masih yang sudah beriman, laki-laki atau perempuan. Ya, seandainya enggak ada orang Islam, hancur itu, diserang oleh Rasul dan para sahabat orang-orang kafir. Atau bukannya itu, diajak oleh Allah, lau lam ta'lamuhum antatauhum wa tusibakum minhum ma'arratun, yang tidak kamu tahu bahwa kamu akan membunuh mereka karena ditimpa kesusahan, ya, bighairi ilmin, tanpa ketahuan. Jadi seandainya Allah tidak menahan Rasul dan para sahabat untuk menyerang mereka, pastilah mereka mati semua, termasuk orang Islam yang ada di kota Mekah. Ya, kalau misalnya tidak ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dalam perjalanan Rasul dengan sahabat ke Masjidil Haram itu ditahan orangnya, ditahan hewannya, ya, padahal ingin melaksanakan ibadah, padahal sudah ada perjanjian Hudaybiyah. Itulah orang kafir begitu, Pak, hanya sekedar janji saja. Yudhilullahu fi rahmati may yasha. Allah memasukkan ke dalam rahmatnya Allah orang-orang yang Allah kehendaki. Ya. Jadi kalau sudah Allah berikan rahmat, pastilah semuanya masuk Islam. Dan itu akan terjadi nanti. Itu seperti dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, ya, mereka masuk Islam secara berbondong-bondong. Itu nanti. Ini masih surah belum merdeka, belum menang. Kota Mekah masih dikuasai oleh orang kafir. Masih ada Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk abu-abu yang lain, Abu Janda, Abu Gosok.
lau tazayyalu la'azabna allazina, seandainya mereka terpisah, artinya orang mukmin ini terpisah dari orang kafir, pastilah la'azabna allazina kafaru, pastilah kami Allah menyiksa, mengazab orang-orang kafir, minhum di antara mereka azaban alima, dengan siksaan, dengan azab yang sangat pedih. Ya, dengan azab yang sangat pedih. Ya. Ini maka dalam tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir dikatakan seandainya dipisahkan antara orang mukmin yang ada di Mekah dengan orang kafir, semuanya ini mati terbunuh sampai cucu anak-anaknya, seandainya. Tapi masih ada umat Islam, makanya tidak terjadi peperangan ketika itu ya. Kemudian diceritakan, ini panjang sekali, dari Abdullah ibnu Sa'ad. Hajar ibnu Khalaf mengatakan dia pernah mendengar Abdullah ibnu Umar, ia memerangi Junaid bin Nusaib, mengatakan bahwa ia memerangi Rasulullah pada permen siang dalam keadaan kafir. Jadi Junaid bin Subay ini pernah memerangi Rasulullah ketika siang karena dia kafir. Tetapi ketika sore ia berperang ke Rasulullah dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam ternyata. Ya, maka turunlah surah Al-Fath ayat 25 ini. Junaid ibnu Subay melanjutkan, kami satu berdiri 9 orang, 7 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Ya, ini riwayatnya, riwayat. Jadi ada yang sudah masuk Islam. Ya. Jamaah rahimakumullah, mari kita lahir dalam tafsirnya lagi. Ya, ayat berikutnya, ayat 26. Ij'alal ladzina kafaru, ingatlah ketika orang-orang kafir menanamkan fi qulubihim, dalam hati-hati mereka, alhamiyata, kesombongan, hamiyatal jahiliyah, kesombongan jahiliyah. Ya, udah sombong jahiliyah ini. Jadi udah luar biasa orang-orang kafir. Fa anzalallahu sakinatahu, maka Allah menurunkan ketenangan ala rasulihi, kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, wa alal mu'minina, dan kepada orang-orang mukmin, para sahabat, wa alzamahum, dan dia mewajibkan mereka kalimat taqwa, kalimat takwa, wa kanu haqqo biha wa ahlaha, dan mereka orang-orang mukmin lebih berhak terhadap kalimat takwa itu, wa ahlaha, dan ahlinya, artinya pemilik kalimat takwa itu. Wa kana Allah bikulli syai'in alima, dan dialah Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Apa maksud ayat 26 ini jamaah rahimahullah? Yaitu ketika orang-orang kafir itu ya ditanamkan kepada mereka itu, karena mereka ini sombong, jahiliyah namanya, hamiyatal jahiliyah, kesombongan jahiliyah. Padahal ketika dalam perjanjian itu, bentuk jahiliyah orang-orang kafir adalah ya Rasulullah itu menulis dalam perjanjian kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mereka orang kafir itu menolak. Apa-apaan ini? Kok ada kalimat Bismillah dalam perjanjian? Mereka tidak mengakui itu. Ya, kenapa? Karena mereka menganggap ini janji yang sepihak gitu. Jadi mereka tidak mengakui perjanjian itu, karena dalam perjanjian itu kalimat diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dan ini adalah perjanjian Hudaybiyah yang disetujui oleh Rasulullah Muhammad utusan Allah. Apa maksudnya? Karena mereka sombong, hamiyatal jahiliyah, mereka ini sombongnya sampai tidak mengakui kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Padahal sejak dulu, ini berawal kalimat ini kan kalimat yang ditulis oleh Nabi Sulaiman ke Ratu Balqis. Ketika itu ya
ada laporan dari burung apa? Ya, burung hudhud. Yang ketika dalam jadi Nabi Sulaiman ini memiliki kekuasaan, kemampuan ilmu yang luar biasa, bisa bicara dengan makhluk yang namanya binatang. Pasukan-pasukan kerajaannya ini dia kumpulkan. Misalnya dalam apa? Kenapa? Karena biasa begitu kan. Misalnya kalau dalam perayaan hari kemerdekaan kan semua pasukan, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Nah, Nabi Sulaiman juga begitu. Dia mengumpulkan tuh semua rakyatnya, semua pasukannya. Ternyata ada pasukan udara yang enggak ada, yaitu burung hudhud. Bukan enggak ada, dia terlambat. Terlambat datang karena sedang melihat di negeri seberang itu ada negeri yang hebat tapi menyembah patung berhala yang dikuasai oleh Ratu Balqis. Mereka menjelaskan kepada Nabi Sulaiman, kenapa kamu terlambat ketika dalam memeriksa pasukan-pasukan itu. Saya menjelaskan ini. Akhirnya Nabi Sulaiman mengirimkan surat. Nah, suratnya itu ada kalimat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalimat bismillah dalam Al-Quran jumlahnya sama dengan jumlah surat, 114 surat. Adanya itu di surah An-Naml. Surah At-Taubah kan surah At-Taubah itu kita nggak boleh, makruh hukumnya membaca bismillah. Tapi jumlah bismillah tetap 114, yaitu dalam surah An-Naml. Ya, yaitu yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu pun yang dilakukan Rasulullah. Ketika dalam perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah menggunakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasulullah mengatakan, yaqulu amrin jibalin, setiap perbuatan yang baik kemudian tidak diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, fawa abtar, maka terputus dari rahmat kasih sayang Allah. Maka jangan lupa kalau apapun yang kita lakukan yang baik, hal yang sederhana pun awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Maka rahmat Allah berikan kepada kita. Mau makan, mau minum, mau berpakaian, mau berangkat, jangan lupa baca Bismillah. Nah, ini ditolak oleh orang kafir. Makanya disebut dengan hamiyatal jahiliyah, ya, kesombongan jahiliyah. Ya, bukan hanya menolak kalimat itu, juga memang menghalangi Rasulullah dan para sahabat untuk masuk ke kota Mekah. Apa yang terjadi? Fa'anzalallahu sakinata. Allah turunkan ketenangan, sakinah. Jadi sakinah itu dari Allah. Kalau ayat-ayat tentang sakinah itu ketenangan itu Allah yang memberikan kepada orang yang dekat dengan Allah, sakinah, ketenangan. Misalnya, ala bizikri tasma'inul qulub, ingatlah dengan berzikir hatimu tenang. Kalimat sakinah juga ada tentang rumah tangga kan? Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa jala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi jalal ayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguhnya di antara kekuasaan Allah, kebesaran Allah, Allah memberikan ketenangan, ya, mawaddah warahmah, ketika terjalin suami istri dengan mawaddah warahmah, maka Allah berikan ketenangan. Mawaddah biologis, rahmah psikologis, maka Allah berikan ketenangan. Makanya lagi viral tuh di kantor urusan agama ada namanya tepuk sakinah, ya, tepuk sakinah. Jadi sebelum nikah itu kepala KUA itu biasanya disuruh tepuk sakinah, ya. Unik tuh, menarik tuh. Tapi kalimatnya bagus tuh, supaya suami istri itu tidak terjadi pertengkaran. Tepuk sakinah, saya juga belum hafal gitu tepuk sakinah. Mungkin Pak Camat hafal ya, karena sering mendengar dari orang KUA ya. Ada tepuk sakinah sekarang. Kalau dulu kan nasihat perkawinan itu panjang, sekarang pakai tepuk aja. Jadi belajar tepuk sakinah namanya. Tepuk antara calon suami dan calon istri ketika selesai nikah, selesai akad, dia tepuk sakinah. Jadi kalimatnya itu kalimat supaya tidak ada perceraian, tidak ada pertengkaran, tidak ada
tidak ada cekcok dalam rumah tangga, itu tepuk sakinah. Dan jadi lagi viral kan? Viral itu Pak, viral. Nah, sakinah ini Allah berikan dengan mawaddah warahmah. Allah turunkan tuh sakinah kepada siapa? Ala rasulih, pada rasulnya Nabi Muhammad SAW. Walal mu'minin, dan kepada orang beriman, ketenangan. Jadi apapun yang dilakukan orang kafir, ya blokade politik, ekonomi, blokade militer, yang dihalangi umat Islam, sahabat dan Rasulullah ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, dihalangi padahal sudah ada perjanjian Hudaybiyah. Ya, inilah kesombongan yang luar biasa. Tapi Allah berikan ketenangan. Bukan hanya itu, ketenangan itu karena apa? Karena kalimatut taqwa. Wa alzamahum kalimat taqwa. Allah mengizamkan, mewajibkan kepada mereka kalimat takwa. Apa kalimat takwa? La ilaha illallah. Itulah yang memberikan ketenangan. Kalimat takwa, kalimat tauhid. Kalimat takwa ini kalau Bapak hitung jumlah hurufnya 12. La ilaha illallah 12. Kalimat Muhammadur Rasulullah kalau dihitung juga 12. Berarti 12 tambah 12 24. 24 jam kalau kita bersama Allah dan Rasul, itu yang diinginkan. Makanya 24 jam sehari semalam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba hitung aja kalimat la ilaha illallah. Jumlah hurufnya 12. Kalimat Muhammadur Rasulullah pun jumlah hurufnya sama 12. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya man qala akhir la ilaha illallah badal jannah. Siapa orang yang akhir mengucap kalimat la ilallah dijamin masuk surga. Bisakah kita mengucapkan akhir kalimat hidup kita dengan la ilaha illallah? Itulah kalimat takwa. Kalimat yang kita jaga sampai di akhir hidup kita. Allah mewajibkan kalimat takwa. Wa kanu haqqa biha wa ahlaha. Dan mereka orang-orang beriman lebih berhak dengan kalimat itu, dan pemilik kalimat itu adalah dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah faqad asama minni ma lahu wa nafsu illa bihaqqi wa isabi Allah wa anzalallahu fi kitabi jaqara qawlan jaqara qauman faqala innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. As-Saffat 35. Wa qala Allah azza wa jalla sana'u wa azam la kalimat taqwa wa kanu haqqan biha wa ahla ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fastakbaru anha wastakbar anha musyrikuna yaumal Hudaybiyah wa katabahum Rasulullah sallam ala qadiyatil muddah. Diceritakan dari langsung kepada bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Barang siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilallah, berarti dia telah memelihara hartanya, jiwanya dariku, terkecuali dengan alasan yang hak. Sedangkan hisabnya adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan hal itu menurunkan ayat. Sungguhnya mereka dahulu apa dikatakan mereka kalimat la ilallah, mereka menyombongkan diri. Adapun Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mewajibkan kalimat takwa, lebih berhak kalimat takwa itu bagi mereka, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ternyata orang-orang kafir sombong dalam perjanjian Hudaybiyah terhadap kalimat tersebut. Maka Rasulullah SAW menyetujui itu dalam batas waktu tertentu. Itulah mereka sombong ya, orang-orang kafir. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan adalah Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahuinya. Jadi kalimat takwa ini kalimat yang harus kita jaga sampai akhir hidup kita. Wala tamutunna
illa wa antum muslim. Janganlah kalian mati kecuali dalam Islam, dalam kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini ya. Jadi pemilik kalimat la ilaha illallah ya orang-orang Islam, orang-orang muslim. Harusnya dijaga itu kan. Nah ya. Makanya bendera Arab Saudi kalimatnya bagus, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seandainya kalian bersikap sombong seperti kesombongan jahiliyah, niscaya Masjidil Haram jadi rusak. Nah, enggak, dengan itu oleh Umar bin Khattab, Umar bersikap keras terhadapnya. Maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, sungguhnya engkau telah mengetahui aku sering masuk kepada Rasulullah, maka beliau mengajariku apa yang telah diajarkan Allah kepadanya. Tidak, engkau adalah seorang laki punya kitab Taurat dan Al-Quran, maka baca ajarkanlah apa yang telah diajarkan Rasul Allah dan Rasul kepadamu. Ini tentang dialog Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab ya. Kemudian juga diceritakan di tafsir Ibnu Katsir ini, yaitu ketika Rasul berangkat dengan tujuan ziarah, tujuan untuk umroh bukan untuk perang, beliau membawa hewan kurban 70 ekor onta. Sedangkan jumrah itu 700 orang. Jadi setiap ekor onta itu untuk kurban 10 orang. Jadi 700 orang dengan 70 ekor onta yang mau melaksanakan ibadah di kota Mekah, di Masjidil Haram. Beliau berjumpa dengan Bisri ibnu Sufyan ya. Lalu Rasul berkata, wahai Rasulullah, orang-orang kita Quraisy kafir telah mendengar tentang apa yang keberangkatanmu. Mereka telah keluar bersama pasukannya, mereka mengenakan pakaian dari kulit macan tutul. Mereka telah bersumpah bahwa engkau tidak boleh memasuki kota Mekah selama-lamanya. Walid ibnu Walid bersama pasukan berkuda, mereka menjadi pemimpin menuju Qurail al-Ghaib. Maka Rasulullah bersabda, celakalah orang-orang Quraisy, nafsu peperangan telah membakar mereka. Kerugian apakah yang dialami mereka? Dan mereka berikan aku dan semua orang. Jika mereka mendapatkan kemenangan, dariku itulah yang mereka kendaki. Dan jika Allah menjadikan aku menang atas mereka, maka mereka dapat masuk ke dalam agama Islam sedangkan hak mereka terpenuhi. Jika mereka tidak melakukannya, mereka bisa saja perang karena mereka memiliki kekuatan. Lalu apakah yang dikehendaki mereka? Demi Allah, aku tetap terus-menerus berjihad melawan mereka demi membela apa yang dipercayakan Allah kepadaku hingga Allah menangkan diriku atas roh ini terpisah dari tubuhnya. Setelah Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin sahabat bergerak, mereka menempuh jalan ke arah menuju Sinratul Minar dan Hudaybiyah, jalan yang hendak menuju Mekah. Maka Rasulullah SAW membawa pasukan kaum muslim melalui jalan tersebut. Ketika pasukan berkuda kaum Quraisy melihat debu pasukan muslimin telah menyimpang di jalannya, maka mereka lari kembali bergabung dengan kaum Quraisy. Rasulullah keluar dari celah itu hingga ketika menuju jalan Sanyatul Mirar, onta kena mereka berhenti berkah. Maka orang-orang kaum muslim mengatakan bahwa onta Nabi mogok. Kemudian Rasulullah bersabda, unta ini tidak mau karena sikap ini bukanlah wataknya, tapi ia ditahan oleh Allah yang pernah menahan tentara bergajah yang akan menyerang kota Mekah. Demi Allah, tidaklah kaum Quraisy hari itu menyeruku kepada suatu rencana yang mengandung silaturahim, melainkan aku menyetujui rencana itu. Rasulullah bersabda, tunduklah kamu sekalian. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, di lembah ini tidak ada air untuk minum. Maka Rasulullah mengeluarkan sebuah anak panah dari wadah anak panahnya dan berikan kepada seorang dari sahabatnya. Orang tersebut turun ke dalam satu sumur yang ada di tempat itu yang telah kering. Lalu ia menancapkan anak panah ke dalamnya. Maka dengan itulah mukjizat terjadi. Memancarlah air dengan rasa hingga mereka semuanya dapat minum. Setelah itu Rasulullah tenang. Tiba datanglah Bandil ibnu Warqa bersama jumlah orang dari Bani Huza'ah. Maka Rasulullah berkata pada mereka, akhirnya mereka kembali kepada kaum Quraisy. Hai orang Quraisy, sungguhnya kalian benar-benar telah
terlalu tergesa-gesa menilai Muhammad. Dia datang bukan untuk perang, melainkan datang untuk menziarahi Baitullah dan mengagungkan kedudukan yang kata orang Quraisy tidak mempercayai. Jadi Rasulullah itu bukan mau perang ke Mekah, itu buat melaksanakan ibadah ya di kota Mekah, ibadah haji dan umroh. Jadi bukan untuk perang, tapi orang kafir ya suuzon ya. Jadi Rasulullah itu ingat itu. Jadi itu zaman itu ya. Jadi kita ini belajar sejarah apa yang pernah terjadi ketika itu. Al-Quran ini kan berisi iman, akidah. Al-Quran berisi perintah larangan. Al-Quran juga berisi sejarah. Dengan kita belajar sejarah, maka kita bisa kembali ke masa lalu, apa yang telah terjadi di zaman Rasulullah, di zaman sahabat. Jadi kita semakin kokoh iman kita. Nah, belajar Al-Quran, ayat Quran dengan sejarah ini, apalagi kalau kita langsung melaksanakan ibadah di kota Mekah, di kota Madinah, ketika ayat-ayat ini ada yang kita pelajari hari ini, jadi lebih berkesan. Mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, amin. Mohon doanya, insya Allah hari Jumat putri saya yang kedua dapat hadiah umrah, alhamdulillah, dari pesantren Uki, karena beliau telah menyelesaikan 30 juz. Itulah uniknya pesantren Ulumul Quran itu yang sekarang itu. Jadi setiap yang sudah khatam hafiz Quran 30 juz itu dapat hadiah dari Pak Haji Robert ya. Hari Jumat besok berangkatnya umroh, alhamdulillah. Ya sekarang kalau umroh berapa? 30 juta ya. Ini mah gratis kan, alhamdulillah. Jadi kalau Bapak pengen umroh gratis gampang Pak, hafal Quran. Lapor ke Haji Jamal, Ustaz Jamal, bahwa saya udah hafal Quran nih 30 juz. Nanti insya Allah bisa berangkat umroh gratis. Sampai semua sebelum umroh pun gratis. Ya, paspor gratis, apa suntikan itu kan, meningitis gratis, alhamdulillah. Dikali bayar, alhamdulillah. Jadi hanya untuk uang jajannya itu baru. Alhamdulillah, doanya supaya diberikan kemudahan dalam pelaksanaan umroh. Amin amin ya Allah. 63 orang Pak. Masya Allah, 63 orang yang berangkat umroh gratis. Kalau 30 juta kali 63 berapa miliar? Hitung aja ya. Uangnya Masya Allah. Iya. Itu uang itu ya. Uang berkah itu namanya. Kemudian ayat 27. Belum suruk ya, belum ya. Laqad sadaqallahu, sungguh Allah telah membenarkan rasulnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-ru'ya, atas mimpinya Rasulullah, bil haq, dengan benar. Latadkhulunnal masjidal haram insyaallah aminin. Pasti sungguh kalian akan memasuki Masjidil Haram jika Allah kehendaki, aminin, dalam keadaan aman. Jadi tidak akan digagalkan oleh orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Muhallikina, dengan mencukur habis ru'usakum, rambut-rambut kepala kalian. Wa muqassirina, dan memendekkan rambut-rambut kalian. La takhafun, tidaklah kalian merasa takut selama-lamanya. Fa'alima, maka dia Allah mengetahui, ma lam ta'lamu, apa-apa yang kalian tidak tahu. Faja'ala, lalu Allah menjadikan min duni zalik, selain itu, fathan qoriba, kemenangan yang sangat dekat. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-27 ini ya, yaitu membenarkan tentang mimpinya Rasulullah. Ya, apa yang dimimpi Rasulullah? Yaitu Rasulullah bermimpi memasuki kota Mekah, melakukan tawaf, lalu beliau menceritakan mimpinya itu kepada para sahabat. Dan Allah membenarkan mimpinya. Nabi mimpi, pasti dong mimpinya itu dari Allah, mimpinya benar, mimpinya itu terjadi. Rasulullah itu tawaf dengan aman, melaksanakan ibadah haji dengan aman, ya
Jadi rangkaian ibadah haji itu kan rangkaian yang sebelumnya orang kafir juga melakukan, Pak. Tawaf itu udah biasa orang kafir. Tapi memang kalau orang kafir itu tawaf, dia tidak berpakaian sama sekali. Kalau berpakaian tuh berarti dalam dirinya tuh ada najis, ada sesuatu yang menghalangi dalam ibadah. Orang laki-laki, orang perempuan nggak berpakaian, tawaf beli Ka'bah, orang Yahudi itu, orang-orang kafir. Tapi diganti dengan syariat, yaitu dengan pakaian ihram namanya. Pakaian, pakai pakaian. Kalau orang Yahudi, orang kafir itu tidak berpakaian, dirubah dengan syariat Islam. Gitu. Jadi Ka'bah itu jangan bayangkan Ka'bah seperti sekarang, Pak. Ka'bah itu waktu itu dikelilingi ada lebih dari 300 berhala patung-patung di sekitar Ka'bah. Nah, setelah Fatu Mekah, setelah kemenangan Fatu Mekah, barulah dihancurkan patung. Rasulullah bermimpi memasuki kota Mekah dengan aman, bisa melaksanakan ibadah. Ya, mimpi itu diceritakan ketika Rasulullah masih di kota Madinah kepada para sahabat. Ketika mereka berangkat di tahun perjanjian Hudaybiyah, tidak satu pun dari sahabat yang ragu bahwa mimpi itu menjadi kenyataan. Awalnya ragu ya, tapi ketika perjanjian Hudaybiyah dan kejadian ternyata, mereka boleh kembali ke kota Mekah dengan mengetahui apa yang mimpi itu benar-benar terjadi. Kemudian ada pembahasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Umar mengatakan, bukankah kau telah beritahu kepada kami bahwa kami akan datang ke Baitullah dengan melakukan tawaf? Rasul menjawab, benar. Tapi apakah aku menceritakan kepada bahwa kamu akan mendatangi tahun ini? Tidak ya Rasulullah. Maka sungguh kamu bakal mendatanginya dan tawaf padanya. Itu sesuai juga diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Umar bertanya kepada, karena itulah disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Fat ayat 27. Laqad sadaqallahu rasula ru'ya bil haq. Sungguh Allah membenarkan Rasulnya, mimpinya Rasulullah dengan hak, dengan benar. Ya, jadi mimpi yang benar. Memasuki kota Mekah atau kulunal Masjidil Haram, insyaallah aminin. Jika Allah kehendaki dengan aman masuk kota Mekah. Muhallakin ru'usakum, setelah melaksanakan rangkaian ibadah, mereka mencukur rambutnya. Itu disebut dengan tahallul. Jadi kan pelaksanaan ibadah haji itu kan Pak, pertama kan niat ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Nah, tahallul itu mencukur rambut. Ya, minimal 3 helai rambut. Sunahnya seluruh rambut, muqassirina. Ini muqassirina. Ada yang muhallakina, mencukur seluruhnya, ada yang muqassin, ada memendekkan saja. Boleh. Itu. Rahimallah muhallakin. Wa qasi Rasulullah. Rahimallah muhallikin. Allah merahmati orang yang mencukur rambut. Para sahabat mengatakan, wahai Rasul, doakan pula orang yang mengguntingnya. Yang botak tuh, semoga Allah merahmati orang yang membotakkan rambutnya. Rambutnya botak. Ya. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana orang yang mengguntingnya? Maka Rasul juga mendoakan, muqassina ya Rasulullah. Rasulullah pun mendoakan orang yang mengguntingnya. Jadi ada yang sampai habis, ada yang sampai separuhnya juga didoakan. Makanya sunnahnya kalau jamaah ibadah haji umrah itu kalau bisa semuanya dibotakin. La takhaf fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalik fathan qariba. Maka setelah itulah akan menangan kota Mekah. Terakhir, ayat terakhir. Wallazi arsala rasul bil huda. Ini kita sering dengar ya dalam pembukaan tausiah. Wallazi, dialah Allah. Allazi arsala rasulahu, yang telah mengutus rasulnya Allah bil huda dengan petunjuk. Wa dinil haq, dan agama yang benar, agama Islam. Liyuzhirahu 'ala dini kulli, agar Allah menampakkan agama yang benar ala dini kulli, atas agama yang seluruhnya, semuanya. Wa kafa bil syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Mujahid meriwayatkan bahwa saat berada di Hudaybiyah Rasulullah bermimpi, ya itu ya dijelaskan. Jadi Allah lah yang mengutus
Rasulullah dengan petunjuk. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad dengan petunjuknya, ya, dan agama yang benar, yaitu agama Islam, agar Allah menampakkan seluruh agama yang benar itu hanya agama Islam kullihi wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi, ya, artinya semua agama di dunia ini yang paling benar adalah agama Islam. Allah tampakkan semua agama, baik dari orang Arab atau selain Arab, yang benar itu adalah ad-dinul Islam, ya, yang dimaksud dengan yudhirahu ala dini kulli, agar Allah memenangkan agama yang benar, ya, inna dina indallahi Islam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah minggu depan surah masih Al-Fat ayat terakhir, ayat 29, dan dilanjutkan surah Al-Hujurat, karena kita biasa satu lembar. Jadi minggu depan 2 surah, ya, Al-Fat